Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam seri Ramadan kita, yaitu membaca buku. Adapun buku yang masih kita baca pada hari ini yaitu buku Kisah Para Kekasih Allah karangan Dr. Zahrul Khan SSOSI MSI. Oke, pada hari ini mungkin ada yang beda. Kalau sebelumnya Ulun membaca secara keseluruhan, hari ini Ulun hanya akan meringkas inti dari apa yang dikisahkan oleh pengarang dalam bab yang kedua ini. Di samping karena tulisannya sangat panjang, faktor etika terhadap karya seseorang juga salah satu pertimbangan yang Ulun ambil. Sebagai adab Ulun hanya akan membaca hal-hal yang dirasa penting, inti-inti dari kisah yang ditulis oleh pengarang. Adapun jika bukan pian hendak membacanya secara keseluruhan, detailnya itu bisa beli bukunya. Karena dengan membeli bukunya, insya Allah apa yang bukan pian baca itu akan lebih berkah. Oke, baik. Kita langsung ke pembahasan bagian kedua dari Kisah Para Kekasih Allah. Nah, pada bagian permulaan kisah ini, penulis mengutip dari kitab An-Nawadir nang mengisahkan tentang kisah seorang hakim nang hanyar jakawin siden kadalawas orangnya meninggal dunia. Tak tinggallah bini nang saat itu kadalawas juga akhirnya melahirkan anak lelaki dari rahimnya. Dirawatnya bebujur si anak tadi hingga lahir sebagai bentuk buah dari rasa cinta nang ditinggalkan sang laki. Imbah bayi tadi tumbuh menjadi seorang kakanak, bertekadlah umanya hendak menjulung anaknya ke orang alim. Nang kawah mendidik si anak dengan ilmu agama. Nah gini nek, harapan orang tua nang mulia bagi sidin agama itu adalah nomor satu. Adapun dunia itu nyaman aja lagi kayaknya. Selanjutnya belakangan aja itu ujar sidin. Nah belajarlah si kakanak tadi lawan orang alim, sehingga inya bisa membaca Al-Quran. Baik pulang bacaannya, bah himung nang kuitan tahu perkembangan anak dalam belajar kitab agung umat Islam tadi. Nah lalu syahdan, entah ada nang bermimpi atau kayak apakah. Soalnya dalam kisahnya tuh langsung diceritakan bahwa ketika si kakanak tadi mulai membaca surah Al-Fatihah yang dimulainya dengan membaca basmalah, ternyata Allah mengangkat azab kubur nang diterima oleh abahnya nang sudah meninggal tadi. Rupanya nang abah ini sekalinya banyak dosa kalau di dunia, sehingga sawat dapat azab dari Allah dalam kubur. Tapi ketika imbah si anak tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu jahanyar Allah memerintah malaikat supaya ampeh menyiksa abahnya di dalam kubur. Ujar Allah dalam buku ini mengatakan, wahai Jibril, kada pantas bagiku menyiksa seorang kuitan padahal anaknya tengah menyebut asmaku dengan penuh ketakziman pulang. Demi keagunganku demi keagungan namaku. Pergi ika moyahini haja, tamui malaikat penyiksa kubur, wan bebasakan inya dari azabku. Imbah dipadahkan pada kayak itu kisahnya, dari mulai hari itu juga si kuitan tadi kada lagi karena azab. Oleh karena amal kebajikan anaknya nang belajar Al-Quran menjadi wasilah menyelamatkan nang abah dari siksaan. Nah nang ini jar Nabi toh, bahwa ada 3 hal nang kada putus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Di antara hal tersebut ialah doa atau amal anak yang soleh kepada kuitannya. Nah jadi inti dari bagian 2 dari buku ini, pengarang hendak menitik beratkan bahasan pada poin anak saleh.
Nah, bila seseorang itu berisi anak yang saleh, selamatan deh dunia dan akhiratnya. Namun mendapatkan nang saleh itu kada gampang. Jadi mendapatkan anak nang saleh itu kada gampang, ujar Siden. Nah, oleh karena itulah usaha kita sebagai orang tua, ujar pengarang nih, supaya memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita di masa mendatang. Tapi masalahnya, ujar Siden, bujurlah dulu kita tuh adalah seorang manta didik. Dalam terminologi agama Islam, ujar Siden, pendidikan itu dikenal dengan istilah tarbiyah yang bermakna adanya pertumbuhan, peningkatan, atau mengolah sesuatu menjadi lebih tinggi kedudukannya. Nah, berangkat dari makna tarbiyah itu totok. Berarti nangarannya pendidikan itu adalah suatu proses peningkatan potensi-potensi baik yang ada dalam jiwa setiap anak. Proses ini pun kada ampeh sampai inya masuk kalian lahat. Mati misalnya kan. Jadi intinya mendidik tuh Jersidin bukan sekadar mentransfer pengetahuan, akan tetapi juga memberi contoh, arahan, bimbingan, wan juga pancarahan bagi si anak, supaya potensi yang memang ada dalam dirinya itu keluar sesuai dengan fitrahnya. Menurut Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf dari negeri Paman Sam, Amerika, rahasia pendidikan ada pada penghormatan pendidik kepada si murid. Karena akhirnya si anak akan mengetahui jati dirinya. Nah, adapun peran agama, ujar penulis, terletak pada pedoman-pedoman religius, nilai-nilai moral, spiritual, dan akhlaknya. Ini nih si kuitan ataupun guru wajib turun tangan supaya visi misi dunia akhirat tuh tercapai. Dengan adanya pedoman agama ini pangdah, karena bila si anak sukses bidang apakah sambat misalnya jadi seorang ekonom, maka inya akan menjadi ekonom nang beradab. Menjadi menteri misalnya, maka inya bakalan menjadi menteri nang adil wan bijaksana. Jadi pengusaha misalkan banyak duit nih, maka insya Allah inya jadi pengusaha nang jujur, karena dibekali dengan pedoman-pedoman agama. Jadi kesimpulan dari bab ini ialah penulis ingin menyampaikan bahwa yang pertama, anak nang saleh akan menolong orang tuanya baik di dunia maupun sudah tiada. Nang kedua, untuk dapat memiliki anak nang saleh, maka kuitan harus berupaya memberikan pendidikan nang terbaik segerinya. Nang ketiga, setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Inya berkembang lawan sendirinya. Orang tua nih hanya umpat dalam mengarahkan. Yang keempat, tapi ada tapinya. Di samping itu, kewajiban kuitan dan guru ialah harus membekali dan menanamkan nilai-nilai keimanan ke dalam lubuk jiwa kekanakan, supaya kaina inya menjadi investasi abadi bagi nang mendidiknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun bacakan pada bagian kedua dalam buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik yang mendengar ataupun yang membacakan. Insyaallah besok kita sambung lagi untuk bagian yang ketiga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.